Selamat pagi para cendekia dan juga penerus bangsa Indonesia. Apa kabar? Tentunya baik ya. Perkenalkan, nama saya Jemimah Yafasauleka. Dan saya berdiri di sini ingin berbagi informasi dan juga wawasan dan ilmu kepada teman-teman semua terhadap sebuah topik yang menurut saya sangat menarik untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk ke dalam topik, saya ingin sedikit refleksi dan juga melihat ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Pastinya kalian tidak asing dengan kata-kata ini. Perempuan menggapai edukasi tinggi-tinggi. Tetapi ia pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi apakah kegunaan dari edukasi yang ia telah tempuh selama kurang lebih mungkin 16 tahun atau mungkin hampir 20 tahun itu? Itu menurut saya pertanyaan yang sering kali kita dengar atau bahkan kita pikirkan pada pagi hari ini, yang cukup menarik. Ada juga pertanyaan di mana misalnya perempuan dinilai hanya dengan cara berpakaian dia yang mungkin menurutnya tidak senonoh, menurut dia kurang sopan untuk dipakai. Nah, teman-teman, di dalam dua insiden ini, di dalam kehidupan sehari-hari kita, ada sebuah kesamaan menurut saya di dalam dua peristiwa itu, yaitu terkait hal kesetaraan, terkait hal di mana perempuan itu dilabel karena mungkin dia perempuan, atau mungkin karena dia cara berpakaiannya, cara berpikir, cara berkata-kata atau bertindak. Di sini lah teman-teman, menurut saya kesetaraan ini tidak ditunjukkan, dimana kita melihat bahwa seorang wanita dilihat sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar ataupun dia merasa bahwa edukasi itu tidak harus tinggi-tinggi. Atau mungkin dimana jika ia ingin menggapai sesuatu, cita-cita dia dihalangi oleh stigma ini yang membuat dia tidak termotivasi untuk melakukan itu. Atau mungkin karena ia dikritik oleh orang-orang, dan saking banyak orang-orang itu, dia akhirnya merubah cara berpakaian dia, cara bertindak, dan cara berkata-kata dia. Dan ini teman-teman menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan di dalam masyarakat kita. Dan di sini teman-teman, menurut saya pemberdayaan perempuan, di mana harusnya perempuan harusnya dihargai, adalah sesuatu yang penting dan krusial untuk hadir di dalam masyarakat kita. Dan maka dari itu saya pada hari ini mengangkat sebuah topik pemberdayaan perempuan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, apakah itu pemberdayaan perempuan? Mungkin teman-teman sering mendengar atau mungkin melihat di berita. Tetapi pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit. Pemberdayaan perempuan adalah sebuah gerakan dan juga aksi terhadap pengakuan kepada wanita. Jadi disinilah harusnya ada aksi di mana kita mengakui perempuan setara dengan, dalam konteks ini dengan laki-laki. Dan di sini teman-teman, yang menurut saya menarik adalah pemberdayaan perempuan ini tidak hanya menuju kepada perempuan itu terhadap pengakuan itu, tetapi dalam membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Jadi di sini teman-teman, fokus pemberdayaan perempuan adalah pengakuan wanita itu sendiri, pengakuan terhadap wanita itu sendiri, dan juga pembangunan kesadaran. Karena kita bisa lihat pada hari ini bahwa kadang-kadang perempuan itu bahkan tidak tahu apakah
memang ini harusnya menjadi perlakuan yang normal ataupun tidak. Bahkan masyarakat pun juga merasa seperti itu, dimana dia melihat bahwa mengkritik seorang wanita karena berpakaiannya dengan cara bertindak atau cara berkata-katanya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Padahal mengapa emangnya kalau memang wanita itu percaya diri dalam cara berpakaian dia, memang mengapa jika wanita itu menggapai cita-citanya setinggi langit dan juga mendapatkannya dan juga bisa sukses? Apakah itu ada sesuatu yang salah? Apakah itu ada sesuatu yang tidak wajar? Menurut saya tidak. Karena disinilah seharusnya kita mendapatkan kesetaraan. Loh, orang misal laki-laki, dia mendapatkan pekerjaan yang mapan, dia mendapatkan kesuksesan, dan dia juga memiliki hak untuk berkeluarga. Itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Tetapi bagaimana jika perempuan ingin mencapai itu juga? Terkadang teman-teman, masih ada pemikiran-pemikiran di mana perempuan ini menjadi pelengkap, di mana perempuan ini menjadi ibu rumah tangga, di mana perempuan ini memang future-nya, memang masa depannya adalah sesuatu yang pasti. Ibu rumah tangga sebagai pelengkap, kita bisa melihat, bahkan saya sendiri juga merasakan kadang-kadang bahwa kita memang sudah diarahkan mungkin untuk menjadi ibu rumah tangga, untuk harus selalu rapi, harus selalu bisa membersihkan rumah, cuci piring, atau mungkin nyapu, pel, itu kita harus bisa teman-teman. Tetapi menurut saya yang salah ini bukanlah karena kita diajarkan seperti itu, tetapi karena menurut saya ini akan menjadikan stigma ini akan menjadikan bahwa perempuan ini memiliki tujuan utama, yaitu tujuan untuk menjadi pelengkap, tujuan untuk tunduk kepada stigma orang lain terhadap kita, baik di dalam berpakaian, baik di dalam menggapai cita-cita. Disitulah dimana stigma itu harusnya hilang. Karena kita melihat, pemberdayaan perempuan ini melihat sebagai perempuan yang menggerakkan negara. Tidak cukup hanya laki-laki yang berperan, yang berjuang, yang mendapatkan pekerjaan dan kemapanan dan juga kesuksesan di dalam kehidupan ini. Perempuan dan laki-laki sama. Mungkin iya cara bertindak, mungkin cara berkata-kata mungkin berbeda. Tetapi itu bukanlah menjadi penghalang buat kita untuk mengangkat kesetaraan ini, untuk mengangkat pemberdayaan perempuan ini agar kita setara. Di sini saya bukan mengatakan bahwa perempuan ini lebih penting daripada laki-laki atau mungkin pemberdayaan ini hanya menjunjung tinggi perempuan, tidak. Tetapi di sini yang saya ingin tunjukkan adalah inilah realita. Realita di mana terkadang perempuan ini tidak termotivasi dan juga tunduk kepada stigma masyarakat atas apa yang seharusnya dia punya. Harusnya tidak ada yang melabel dia hanya karena apa yang dia lakukan. Disinilah saya mengagaskan bahwa kita harus setara. Manusia harusnya dihargai, baik itu mau gender apapun, atau baik itu jenis kelamin apapun, ataupun berbagai macam latar belakang itu harusnya kita singkirkan dan melihat bahwa iya, kita adalah setara. Dan di sini teman-teman, harusnya dengan perempuan, jika memang perempuan ini menjadi penggerak negara, berarti ia memiliki keterampilan. Disinilah dimana kita bisa membuktikan bahwa iya, keduanya memiliki keterampilan di dalam bekerja, di dalam dunia realita. Dan disinilah kita menunjukkan bahwa iya, kesetaraan itu ada. Teman-teman, pemberdayaan perempuan ini sangatlah krusial, di mana kita bisa melihat bahwa pemberdayaan perempuan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadikan perempuan sebagai penggerak dan juga sebagai seseorang yang memiliki keterampilan di dalam dunia realita, tidak hanya sebagai pelengkap di dalam kehidupan seseorang. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa setiap manusia itu perlu dihargai. Tidak hanya terbatas pada suatu kelompok atau terhadap suatu komunitas. Kita semua ini perlu dihargai.
Dan dengan itu teman-teman, saya mengangkat bahwa pemberdayaan perempuan ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Dan di sini saya akhiri pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Jemi Maya Fashauleka dan saya pamit undur diri. Selamat pagi para cendekia Indonesia. Sampai jumpa.